Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-89 dari surah Al-Maidah, yaitu yang menerangkan tentang kafarah sumpah, yaitu membatalkan sumpah. Berarti ayat ini berkaitan dengan hukum, yaitu hukum yang berhubungan dengan sumpah. Khususnya lagi adalah bagaimana membatalkan sumpah. Apakah ada yang mesti kita lakukan atau yang wajib kita lakukan ketika kita ingin untuk membatalkan sumpah yang telah dibuat. Di dalam ayat ini diterangkan tentang apabila kita telah bersumpah kemudian kita ingin membatalkannya disebabkan karena kandungan sumpah tersebut adalah buruk, umpamanya tidak sepatutnya kita untuk melakukannya. Umpamanya ada orang yang mengharamkan dirinya untuk memakan daging, padahal daging adalah yang ia perlukan untuk kekuatan tubuhnya. Tetapi dia telah bersumpah, demi Allah saya tidak akan makan daging selama-lamanya. Kemudian ia pun jatuh sakit. Kemudian pergi ke dokter, umpamanya kata dokter untuk mendapatkan kekuatan bagi tubuh dia perlukan daging. Tapi dia telah bersumpah. Bagaimana cara membatalkannya? Dalam ayat ini dia batalkan sumpahnya itu dengan cara pertama, ia hendaklah memberi makan fakir miskin sebanyak 10 orang. Dengan memberi makan fakir miskin ini saya memberi makan fakir miskin sebagai kafarah. Kafarah maknanya membatalkan sumpah. Nah, dengan pembayaran itu maka terbatallah sumpah. Maka setelah itu bolehlah memakan daging atau sumpah-sumpah yang lainnya. Kemudian kalau tidak mau umpamanya memberi makan fakir miskin karena dia sebagai orang yang pedagang kain, umpamanya dia punya banyak kain, maka boleh tidak memberi pakaian fakir miskin? Boleh. Beri pakaian fakir miskin. Kalau tak mau memberi makan, beri pakaian 10 orang fakir miskin. Kemudian kalau tidak mau memberi pakaian fakir miskin, dia punya hamba sahaya. Umpamanya pada masa dahulu banyak hamba sahaya, pada masa sekarang sudah susah untuk mencari hamba sahaya. Mungkin tak ada lagi hamba sahaya. Nah, kalau ada hamba sahaya, dia mau memerdekakan hamba sahayanya, boleh. Dengan memerdekakan hamba sahaya, maka terbatallah sumpah yang telah
dilakukan. Kemudian kalau ketiga-tiga itu tidak ada, umpamanya tidak ada makanan yang akan diberikan, tidak ada pakaian yang akan diberikan, tidak pula mampu untuk merekan hamba sahaya, dalam keadaan seperti itu, di dalam ayat ini diterangkan bolehlah untuk berpuasa selama 3 hari. Dengan berpuasa 3 hari, maka terbatallah sumpah. Apa yang dia telah sebut di dalam sumpahnya itu, maka tidak berlaku lagi. Dia sudah boleh untuk melakukan apa yang sebelumnya dia tak boleh melakukannya, disebabkan karena dia telah bersumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ada jenis sumpah yang sebenarnya tidak dianggap sumpah. Maka kalau tidak dianggap sumpah, tak perlu membayar kafarah. Ada, ini diterangkan dalam ayat ini. Seperti apa? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Kemudian Allah juga mengingatkan orang-orang beriman, jangan bermudah-mudah dalam bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Itu bisa menjatuhkan marwah dan harga diri orang yang berbicara itu. Kemudian apabila memang perlu juga untuk bersumpah, silakan bersumpah. Tetapi kalau sudah bersumpah, jaga-jaga sumpah itu, pelihara sumpah itu. Jangan bermain-main dengan sumpah yang telah dilakukan, yaitu dengan melanggarnya sesuka hati. Kemudian tentang hukum bersumpah ini, yaitu Allah menerangkan tentang boleh membatalkannya dengan membayar kafarah. Ini adalah karunia dari sisi Allah, yaitu pemberian yang berupa kasih sayang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak membuat kita ini menjadi terbeban oleh sumpah kita itu, membuat kita menjadi lapang hati kembali, karena sumpah yang menghalang kita untuk melakukan kebaikan sudah kita batalkan. Ini adalah karunia dari sisi Allah, nikmat dari sisi Allah yang perlu disyukuri. Maka ujung daripada ayat ini adalah demikianlah Allah menerangkan tentang ayatnya yang berkaitan dengan hukum sumpah dan bagaimana membatalkannya, yang mudah-mudahan dengan hukum sumpah yang sedemikian rupa, yaitu Allah berikan pilihan untuk membatalkannya dengan beberapa pilihan, itu adalah yang sepatutnya disyukuri. Kemudian Allah tutup ayat ini, mudah-mudahan kamu bersyukur. Karena apabila tidak ada hukum bagaimana membatalkan sumpah ini, maka kita akan menjadi terbeban di dalam melakukan kebaikan yang sudah kita halang sendiri dengan diri kita sendiri melalui sumpah yang kita lakukan. Inilah dia kandungan dari ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Dan apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Karena selalu kita menyebutkan kaitan ayat, munasabatul ayat. Kaitannya adalah ayat sebelum ini Allah melarang orang-orang beriman untuk mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Umpamanya daging sapi, daging kerbau, halal? Halal. Tapi ada orang yang mengharamkannya. Dia mengharamkannya dengan bersumpah, demi Allah saya tak akan makan daging sapi lagi. Nah, bermakna dia telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Karena ayat sebelum ini adalah ayat larangan terhadap ada orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan bersumpah. Bagaimana cara membatalkan sumpah itu? Ayat ini yang menerangkan. Jadi ada kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Dan pada hari ini, karena banyak manusia yang tidak memiliki ilmu tentang sumpah ini, banyak sekali yang bersumpah. Bersumpah, demi Allah saya tidak akan keluar rumah ini selama seminggu. Kemudian berjalan 3 hari, kemudian dia perlu juga keluar. Nah, bagaimana? Mungkin kalau dia tak keluar, dia bisa mati kelaparan, karena makanan di rumah itu sudah habis umpamanya, dan tidak ada orang yang memberikan makanan kepadanya. Nah, maka mesti dia membatalkan sumpahnya.
Ada lagi yang lain, saya tidak akan, ini perkara yang buruk, tercela. Kalau tadi masih lagi perkara yang mubah sifatnya, ini perkara yang buruk, yaitu saya tidak akan tegur-tegur dia selama-lamanya. Memutuskan silaturahim, mana boleh. Ini perkara yang dilarang, tapi dia bersumpah dengan perkara yang dilarang ini. Nah, sumpah yang seperti ini bagaimana cara membatalkannya? Ayat ini yang menerangkannya. Mudah-mudahan ayat ini bisa kita jadikan sebagai petunjuk. Dan kalau ada orang yang bersumpah kemudian dia mau membatalkannya, kita bisa memberitahunya melalui ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah berfirman, la yu'akhidhukumullah, Allah tidak menghukum kamu atau tidak memberikan sanksi kepadamu billaghwi, dengan perkara yang sia-sia, fi aimanikum, dalam sumpah-sumpahmu. Maknanya dalam sumpahmu yang sia-sia. Sumpah yang mana yang sia-sia? Sumpah yang orang yang mengucapkan sumpah itu tidak dengan niat bersumpah. Jadi ketika dia berbicara sesamanya, tiba-tiba keluar saja kata sumpah itu, demi Allah, tapi tak ada niat dalam hati. Wallahi, demi Allah. Nah, yang sumpah tidak diikuti, tidak disertai dengan niat, itu disebut sumpah billaghwi. Sumpah yang sia-sia karena tidak ada niat di dalamnya. Walakin yu'akhidhukum, akan tetapi Allah akan menghukum kamu bima aqadtumul aiman, disebabkan karena kamu bersengaja dalam bersumpah. Jadi sumpah yang ada hukumannya itu adalah sumpah yang bersengaja dilakukan dengan niat, betul-betul dari hatinya dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan pulang kampung lagi, demi Allah saya tak akan naik mobilnya. Rupanya dia sakit, tak ada mobil lain yang bawanya ke rumah sakit kecuali mobil itu. Bermakna dia telah melanggar sumpahnya. Fakaffaratuhu, maka kafarahnya, di sini sumpah, maka untuk membatalkan sumpahnya, it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang fakir miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, yaitu berupa makanan yang diberikan itu adalah seperti yang diberikan kepada keluargamu. Seperti apa yang diberikan pada keluarga? Orang kaya lain kualitas dan banyak makanan yang diberikan kepada keluarganya. Orang miskin lain pula nilainya atau banyaknya. Jadi jumlahnya itu adalah kepada 10 orang fakir miskin dengan nilai atau banyak sebanyak seperti yang diberikan kepada keluarga. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Pakaian yang dimasukkan adalah pakaian untuk menutup aurat. Umpamanya seperti laki-laki kita tahu auratnya, dan seperti wanita pun kita tahu auratnya. Tapi ada pula yang mengatakan yaitu pakaian yang bisa dipakai karena menutup aurat, bisa dipakai untuk sholat.
Kalau dipakai untuk sholat laki-laki bermakna ada bajunya, ada sarungnya. Kemudian kalau wanita itu menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya atau telekung seperti yang kita fahami pada hari ini. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya biasanya dahulu berlaku disebabkan karena yang kalah perang itu ditawan. Nah, yang ditawan itu jadi hamba sahaya. Yang hamba sahaya ini boleh diperjualbelikan. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan yang 3 yang telah disebutkan sebelum ini, yaitu tidak memiliki makanan yang akan diberikan, tidak memiliki pakaian yang akan diberikan kepada 10 orang fakir miskin, kemudian tidak memiliki hamba sahaya yang akan dimerdekakan, maka bolehlah dia menggantinya dengan fasyamu salasati ayyam, berpuasa selama 3 hari. Nanti kita terangkan 3 hari ini 3 hari berturut-turut atau boleh 3 hari berselang-seling. Yang penting jumlahnya 3. Nanti kita akan terangkan. Zalika, yang sedemikian itu, yaitu berarti ada 4 macam, ada 4 jenis. 3 pilihan dan yang satu lagi ini untuk menggantikan kalau yang 3 itu tidak ada. Yang sedemikian itu adalah kafarah. Itulah dia kafarah. Kafarah maknanya untuk membatalkan, menutupi sumpah yang telah dilakukan. Kafaratu aimanikum, kafarah sumpah-sumpahmu. Idza halaftum, apabila kamu telah bersumpah. Wahfazu aimanakum, dan peliharalah sumpahmu, jagalah sumpahmu. Apa makna jaga sumpah ini? Nanti kita akan terangkan. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullah, Allah menjelaskan, lakum, kepada kamu, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, mudah-mudahan kamu, tashkurun, bersyukur, karena Allah telah menerangkan bagaimana cara membatalkan sumpah yang mungkin sumpah tersebut menghalang kita untuk melakukan kebaikan. Kita ulang sekali lagi terjemahan dari awal secara langsung, kemudian kita akan pindah ke tafsir ringkas. Setelah itu kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Allah berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan karena sumpah-sumpahmu yang kamu tidak berniat untuk bersumpah. Akan tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan karena kamu bersengaja di dalam bersumpah atau disertai dengan niat di dalam bersumpah. Maka kafarah sumpah, kafarahnya kalau untuk membatalkan sumpah, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu berupa makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan hamba sahaya. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kafarah sumpah yang telah disebutkan sebelum ini, boleh menggantinya dengan berpuasa selama 3 hari. Itulah dia kafarah bagi sumpah-sumpahmu apabila kamu telah bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi ayat ini satu ayat saja, tetapi karena ayat ini cukup panjang, maka kita ambil ia untuk kita bahaskan secara khusus, yaitu tentang hukum bagaimana membatalkan sumpah, yaitu dengan membayar kafarah. Kafarahnya ada 3 dan boleh pilih salah satu dari yang 3, yaitu memberi makan 10 miskin, atau memberi pakaian 10 miskin, kemudian boleh juga memerdekakan hamba sahaya. Kalau ketiga-tiga ini tak mampu dilakukan, boleh menggantinya dengan berpuasa selama 3 hari. Ini adalah bagi sumpah yang sumpah itu bersengaja dilakukan dengan niat. Tetapi kalau sumpah-sumpah biasa saja tak ada niat, yaitu sumpah yang mungkin keluar ketika berbicara dengan kawan, tiba-tiba keluar saja dia bersumpah, demi Allah
saya, nah keluar saja sumpah tersebut tanpa dia bersengaja untuk mengeluarkannya, mengatakannya, maka itu tidak dianggap sebagai sumpah, maka tidak perlu membayar kafarah apa-apa. Tetapi Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya jangan banyak-banyak bersumpah. Boleh bersumpah, boleh, tapi dalam perkara-perkara yang penting saja. Dalam perkara-perkara yang penting, umpamanya pada hari ini bersumpah di pengadilan, itu memang perkara penting. Maka di bawah sumpah seorang saksi memberikan kesaksian, demi Allah saya akan bercakap jujur. Nah, mesti jujur. Kalau tidak jujur, dia berbohong, maka sumpahnya itu ini tidak masuk ke pembahasan ini. Itu namanya sumpah untuk berdusta. Lain lagi pembahasannya. Kalau sumpah untuk berdusta itu, akan membenamkan seseorang ke dalam neraka. Allah akan haramkan baginya surga. Allah akan wajibkan ke atasnya neraka. Wah, itu berat itu. Itu namanya al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang akan membenamkan ke dalam neraka. Karena dia bersengaja bersumpah untuk jujur, tetapi dia berbohong. Tujuannya untuk berbohong. Wah, itu tidak masuk kepada yang kita bahaskan ini. Dan kita bahaskan ini seperti yang kita terangkan tadi contohnya. Umpamanya dia sudah mengambil tanah orang lain, dia sudah pindah sempadan, kemudian diminta kepadanya, betul ini punya bapak? Demi Allah, padahal dia berbohong. Demi Allah, ini memang sempadan saya ini masuk tanah saya. Ini namanya al-yaminul ghamus. Tidak masuk ke dalam ayat ini. Ada ayat lain yang menerangkannya. Jadi di dalam ayat ini ada dua jenis sumpah, dan jenis sumpah yang ketiga dalam ayat yang lain. Kemudian yang dibahaskan hukumnya dari dua jenis tersebut adalah jenis yang kedua, yaitu sumpah yang disertai dengan niat. Yang tidak disertai dengan niat, tidak ada hukum apa-apa. Sudah cukup jelas sebagai ringkasan dari kandungan ayat. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu kita ingin lebih dekat lagi dengan ayat ini melalui kata yang ada di dalam ayat ini. La yu'akhidhukumullah, Allah tidak menghukum kamu billagwi fi aimanikum, disebabkan karena sumpah yang sia-sia. Sumpah yang sia-sia yaitu orang yang ketika bercakap dengan kawannya tiba-tiba saja keluar sumpah. Setelah bersumpah, tak ada niat lah saya bersumpah tadi. Nah, tak ada niat, terkeluar saja dia begitu. Nah, sumpah yang seperti itu tidak perlu kafarah, tidak perlu membatalkannya dengan memberi makan fakir miskin dan seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Ini sebagai permulaan ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sumpah, tetapi bukan tentang sumpah yang sia-sia itu. Allah ingin menerangkan tentang hukum sumpah yang walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan karena sumpah yang kamu lakukan dengan bersengaja, dengan niat. Nah, yang itu Allah akan hukum. Apa hukumannya? Hukumannya itu kafarah itu. Hukumannya adalah memberi makan 10 miskin. Jadi ayat ini menerangkan tentang hukum sumpah yang dilakukan secara bersengaja. Kata bersengaja dalam ayat ini aqadtumul aiman. Aqad dari kata akad. Akad itu maknanya sebenarnya adalah ikatan. Akad nikah bermakna ikatan nikah antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Yang perempuan itu diwakili oleh walinya. Akhirnya terikat ikatan antara suami antara laki-laki dengan perempuan sehingga menjadi suami istri. Dan terlepas ikatan itu,
Terlepasnya itu mungkin dengan kematian saja yang melepaskannya, atau mungkin dengan perkataan, yaitu perkataan talak atau cerai. Jadi ikatan itu ikatan yang kuat. Nah, Allah menggunakan kata akad, ikatan, untuk menerangkan bahwasanya sumpah yang disebut itu, yang diucapkan itu betul-betul sumpah yang kuat. Nah, kata kuat itu digunakan di dalam ayat ini dengan perkataan aqadtumul aiman, akad. Ada lagi akad jual beli umpamanya, dan akad-akad yang lainnya. Kalau disebut kata akad bermakna kuat, bermakna ketika bersumpah dengan kuat. Dengan kuat itu dengan apa? Dengan adanya niat, dengan bersengaja dilakukan, dengan fikiran yang waras. Dia memang fikirkan akibat dari sumpahnya itu, dan dia pun bersumpah. Sumpah yang seperti itu kalau dilanggar mesti membayar kafarah. Kemudian kata sumpah di dalam ayat ini sudah kita terangkan dahulu, yaitu dari perkataan yamin. Al-aiman ini jamak dari yamin. Yamin secara bahasa maknanya tangan kanan. Tangan kiri yasar. Yamin, yasar. Mengapa sumpah disebut sumpah? Diambil dari kanan, karena biasanya orang yang bersumpah itu dengan tangan kanan. Biasanya berjabat tangan kalau bersumpah. Kalau kaitannya dengan orang lain, maka dia akan berjabatan tangan. Tapi ada pula yang menerangkan diambil dari kata kanan, karena mana yang lebih kuat? Kekuatan kanan atau kekuatan kiri? Kekuatan kanan. Maka sumpah itu adalah sesuatu yang kuat, berbeda dengan perkataan yang biasa, maka diambil dari perkataan kanan. Apabila ia dibatalkan, maka pembatalannya mesti dengan membayar kafarah, bayar kafarat. Apa kafaratnya? Fakafaratuhu, maka kafarahnya adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 miskin. Maka kafarahnya, apa makna kafarah ini? Karena ada yang belum mendengar istilah kafarah ini. Apa kafarah ini? Ada juga yang mengatakan kifarat, membayar kifarat. Kafarah dari kata kafarah itu maknanya menutupi. Orang kafir, orang kafir itu orang yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Umpamanya kebenaran itu adalah Allah yang Maha Esa, tapi dia sebut tidak, Allah itu ada, tetapi dia 3. Allah yang di dalam surga, Allah yang di bumi, kemudian yang menjadi perantara antara Allah yang di surga dengan Allah yang di bumi. 3 Allah, 3 Tuhan, 3 in 1. Ini sudah bukan kebenaran lagi, ini kebohongan. Kebohongan ini menutupi kebenaran. Ini namanya kekufuran. Orang yang melakukan kekufuran ini, yang menutupi kebenaran ini disebut kafir. Jadi kafarah dari kata kafir, dari kata kafarah menutupi. Kafarah yang kaitannya dengan ayat ini, dengan memberi makan 10 orang miskin itu menutupi sumpah. Tadi dia mesti menjalankan sumpah. Kalau memang tak mau pulang, tak boleh pulang ke kampung. Tapi sekarang mau pulang ke kampung juga. Bagaimana menutupi sumpah itu sehingga sekarang ini boleh kembali pulang ke kampung? Untuk menutupinya, menutupi itu namanya kafarah. Untuk menutupinya mesti bayar kafarah yang akan menutupinya, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin. Rasanya tak susah memahaminya kan? Sangat mudah sekali. Karena penjelasannya sudah cukup terang, karena bahasa yang dipakaikan di sini tidaklah begitu susah untuk kita pahami. Fakafaratuhu, maka untuk menutupi sumpah tersebut, kafarahnya, kalau disebut kafarah menutupi sumpah, bermakna sumpah itu suatu kesalahan ya. Ya, suatu kesalahan. Kalau isinya itu
adalah bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Umpamanya seperti kita sebut tadi, umpamanya saya tidak akan bertegur sapa dengannya. Itu kan kemaksiatan, mana boleh kita tidak bertegur sapa. Tetapi kadang-kadang terlakukan juga oleh orang-orang yang sangat marah kepada orang lain. Mungkin orang lain itu adalah abang dan adiknya sendiri. Saya tak akan pijak-pijak lagi rumahnya. Cukuplah kali ini saya pijak. Demi Allah. Diucapkannya demi Allah. Rupanya saudaranya itu mengadakan walimah dan mengundangnya. Walimah ini, menjawab walimah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan dia pula telah bersumpah kalau dia tidak menjawab walimah tersebut, dia berdosa. Allah, saya sudah bersumpah. Sementara pula saya mesti menjawab jemputan walimah ini. Kalau begitu bagaimana? Batalkan sumpah itu, yaitu dengan membayar kafarah untuk menutupi kesalahan di dalam bersumpah itu, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin. Fa kafaratuhu, maka kafarahnya di sini adalah sumpah, yaitu menutupinya, kafarahnya menutupinya sumpah. Tapi ada juga ulama tafsir menerangkannya, menutupinya bukannya sumpah. Fa kafarahnya adalah menutupi orang yang bersumpah. Jadi yang pertama menutupi sumpah, dan yang kedua menutupi orang yang bersumpah. Kalau sumpah kan ucapan yang disebut oleh orang yang bersumpah. Kalau orang yang bersumpah, apanya yang ditutupi? Kafarah kan menutupi orang yang bersumpah, menutupi dosa orang yang bersumpah. Kalau menutupi sumpah, bermakna sumpahnya kalau sudah dibayarkan kafarahnya, bermakna sudah tidak dianggap lagi sumpah yang telah diucapkan tersebut. Kemudian apabila kembalinya kepada orang yang bersumpah, tadinya dia berdosa karena dia bersumpah saya tidak akan tegur dia lagi. Dia sudah berdosa. Dengan membayar sumpah, dengan membayar kafarah sumpah itu, maka dosanya itu pun dihapuskan. Jadi ada pernah bersumpah yang sumpah itu adalah kemaksiatan, berdosa. Bagaimana caranya untuk membatalkan sumpah supaya terhapus dosa kita? Beri makan 10 orang miskin. It'am, memberi makan, asyarah, 10 miskin, orang miskin. Orang miskin, apa bedanya dengan orang fakir? Karena dalam ayat Quran ada orang fakir, ada orang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ada di antara ulama mengatakan setiap orang fakir itu miskin, tapi tidak setiap orang miskin itu fakir. Artinya orang miskin itu kesusahannya lebih rendah berbanding kesusahan orang-orang fakir. Artinya apa? Umpamanya kalau kita buat contoh, orang fakir ini sudahlah tak ada uang, badannya pula sakit, tak ada siapa yang bisa menanggungnya, kakinya lumpuh, umpamanya matanya buta, tak bisa bekerja apa-apa. Ini namanya fakir. Kalau miskin hartanya tak ada, dapat pagi habis, tak ada simpanannya, tapi badannya sehat, bisa bekerja. Ini namanya miskin. Ada fakir, ada miskin. Di sini disebut miskin dari kata sakana. Sakana itu maknanya tenang. Sakinah, tenang. Miskin, tenang. Mengapa orang miskin disebut miskin? Tenang, karena perutnya tenang. Perutnya tenang karena tak ada makanan yang masuk. Kalau ada makanan yang masuk, perut itu bekerja, bergerak, mencerna makanan. Jadi mengapa miskin disebut miskin? Karena perutnya tenang. Ini dari sisi bahasa saja. Mengapa fakir dikatakan fakir? Dari kata fakrun. Fakrun itu maknanya tulang belakang, tulang punggung ini. Mengapa fakir disebut fakir? Karena tulang punggungnya nampak, karena sudah tak ada dagingnya lagi.
Nah, ini hebatnya bahasa Arab. Karena bahasa kita ini bahasa yang miskin, tak dapat kita yang seperti itu. Mengapa rumah dikatakan rumah? Karena rumah. Nah, tak ada. Tapi dalam bahasa Arab, mengapa baitun dikatakan baitun? Baitun rumah, karena dia adalah tempat bata, tempat berdiam di malam hari. Nah, ini indahnya bahasa Arab. Maka rugilah orang yang tidak belajar bahasa Arab. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kemudian makanan yang diberikan kepada 10 orang miskin itu seperti apa? Sebanyak apa? Nilainya atau kualitasnya bagaimana? Maka adalah seperti yang diberikan kepada keluarga. Berarti lain orang yang bersumpah itu kedudukannya, umpamanya dari sisi kekayaan, maka lain pula banyak yang diberikan kepada orang-orang miskin. Orang kaya berarti mungkin nilainya lebih banyak diberikan kepada orang miskin. Umpamanya orang kaya memberikan harganya, kalau kita hargakan umpamanya karena ada nasinya dari beras yang bagus, umpamanya lauknya mungkin ada ayamnya, ada daging ikannya, bermacam-macam, mungkin harganya sampai Rp25.000, Rp25.000. Kalau orang miskin mungkin harganya nasi kapau yang Rp7.000 itu jauh sekali bedanya. Jadi ada Rp25.000, ada Rp7.000. Lalu yang mana ini? Yang mana ini diterangkan oleh ayat ini, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Seperti mana yang kamu berikan kepada keluargamu. Jadi ayat ini sangat terperinci sekali, sehingga membuat kita tak jadi bingung, tertanya-tanya lagi. Tidak samar, tapi sangat terang sekali. Kemudian diterangkan oleh ulama tafsir. Mesti 10 orang? Ya, mesti 10 orang. Karena di sini ada kata asyarah, 10. Tetapi kata 10 ini kalau difahami umpamanya 10 hari macam mana? Umpamanya memberi makan orang satu miskin, tetapi diberi makan 10 hari. Kan sama juga. 10 orang miskin diberi makan, 1 hari selesai. Seperti itu difahami oleh kebanyakan ulama tafsir. Tapi boleh tidak umpamanya kita hanya jumpa 1 orang miskin saja, payah untuk sampai 10, karena tempat kita tempat orang-orang kaya, hanya 1 orang miskin. Boleh tidak kita ganti dengan 10 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut kepada orang miskin ini? Sebahagian dari ulama membolehkannya. Apa sebab? Sebabnya adalah perkataan asyarati masakin, 10 orang miskin itu, makanan 10 orang miskin, menerangkan ukurannya. Sebanyak mana ukuran kafarah itu? Banyaknya adalah 10 orang miskin. Makanan untuk 10 orang miskin. Jadi kalau menerangkan ukuran, maka boleh diganti. Tapi kalau tidak menerangkan ukuran, memang betul 10 orang miskin itu yang dikehendaki, maka tak boleh diganti dengan 1 orang miskin dengan 10 hari memberikan makanan kepadanya. Itu perbedaan pendapat kalangan para ulama. Itu diperbolehkan, tidak mengapa, karena masing-masing memiliki dalil. Dan diperbolehkan. Dan jangan berkelahi pula lagi. Itu masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah, diperbolehkan. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Kita sudah terangkan tadi pakaian, yaitu yang layak sebagai menutup aurat, kemudian bisa digunakan untuk salat, laki-laki ataupun perempuan, seperti yang kita terangkan tadi. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya. Au kiswatuhum, kita kembali ke kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang miskin. Kemudian berapa orang jumlahnya? 10 orang. Jadi 10 orang miskin. Sebelum masuk ke memerdekakan hamba sahaya,
Boleh tidak umpamanya kita tidak memberi makanan kepada 10 orang miskin, kita tidak memberi pakaian kepada 10 orang miskin, tetapi kita berikan dengan nilai berupa uang saja. Kita total saja harganya berapa? Satu kali makan 25.000 umpamanya. Satu hari berapa kali makan? 3 kali makan kali 10 umpamanya berapa? 750. Sudahlah, ini uang 750 kita berikan kepada mereka. Ini memadai atau tidak? Atau perlu juga kita beli makan, beli beras, beli lauk, kita masakkan, kemudian kita undang, kemudian kita beri makan? Yang mana yang dimasukkan ini? Memberi makannya betul-betul makanan yang kita beri, atau cukup dengan uang saja? Sebahagian besar ulama mengatakan dengan memberi makan. Tapi ada juga yang berpendapat tidak, karena menerangkan ukuran, menerangkan nilai. Kemudian yang dimasukkan adalah yang diperlukan oleh orang miskin itu. Nah, kalau yang diperlukannya mungkin dia punya makanan. Orang miskin itu mungkin punya makanan, mungkin dia ada padi yang dia tanam, atau ada beras yang masih tersisa, ada lauk, dan dia bisa makan. Cuma pada waktu itu dia perlukan uang untuk keperluan hidupnya. Maka ada yang mengatakan boleh dengan memberikan uang. Pendapat pertama itu pendapat Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, yaitu karena di sini disebut memberi makan, makanan yang diberi, jangan pindah-pindahkan lagi yang lain. Tapi yang satu lagi mengatakan ini sebenarnya menerangkan tentang nilai, yaitu ukuran dari yang diberikan. Maka boleh juga diganti dengan yang senilai dengan makanan yang diberikan, yaitu berupa uang. Sebanyak apa dia? Pilih yang mana? Nah, ini pembahasan ini juga boleh kita ketahui melalui pembahasan pembayaran zakat. Pembayaran zakat, yaitu ketika zakat fitrah kita bayarkan, kan kita membayar zakat itu berupa beras yang biasa kita makan. Boleh tidak kita membayar zakat fitrah bukan dengan beras, tapi dengan uang seharga beras tersebut? Berapa harganya? Kemudian kita berikan. Boleh? Boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i adalah dengan beras itu betul, bukan dengan uang. Lalu bagaimana caranya? Maka amil zakat itu punya beras yang dibeli. Beli berasnya dulu, setelah diberi baru serahkan. Akhirnya beras yang satu itu dijual beli berkali-kali, karena orang yang berzakat banyak datang kepadanya dan mesti dibeli terlebih dahulu. Sebabnya apa? Sebabnya mesti beras juga yang dizakatkan. Tapi itulah dia perbedaan pendapat yang ada, dan masing-masing memiliki dalil dan menerangkan tentang kekayaan khazanah hukum Islam. Ini dia hukum Islam yang hebat. Ini tak ada ini dalam hukum-hukum buatan manusia, tak ada. Apalagi hukum buatan penjajah, tak ada. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba sahaya. Satu orang hamba sahaya. Di sini tidak disebutkan hamba sahaya ini hamba sahaya yang beriman atau hamba sahaya yang kafir, karena hamba sahaya itu ada yang beriman, ada yang kafir. Tak disebutkan. Karena tak disebutkan, maka sebahagian besar ulama mengatakan hamba sahaya yang mana saja, beriman dia atau kafir dia, kalau dimerdekakan sudah mencukupi. Tapi ada pula yang mengatakan tidak, hamba sahaya yang beriman. Mengapa? Sebab di ayat yang lain Allah menyebutnya fatahriru raqabatin mu'minah, yang beriman. Maka masing-masing punya dalil. Silahkan. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati salah satu dari yang tiga itu boleh dipilih. Bukan mesti diurut, mesti memberi makan fakir miskin dulu. Tidak. Boleh pilih yang mana saja boleh. Silahkan. Tidak menjumpai salah satu dari yang tiga itu, maka kafarahnya sekarang adalah puasa selama 3 hari. Fasyam, maka berpuasa salasati ayyam, 3 hari. 3 hari. Nah, kalau disebut 3 hari ini
3 hari berturut-turut atau 3 hari yang berselang-seling? Berturut-turut 3 hari juga, berselang-seling 3 hari juga. Di sini disebut 3 hari saja. Maka ada ulama menyebutkan bahwasanya karena tidak disebut berturut-turut di sini, maka bermakna 3 hari berselang-seling, mana saja harinya yang dipilih boleh, sudah mencukupi. Tapi ada pula yang mengatakan tidak, 3 hari berturut-turut. Apa sebab? Sebab ada riwayat dari hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwasanya 3 hari yang dimasukkan di sini adalah 3 hari berturut-turut. Jadi masing-masing ada dalilnya. Yang pertama mengatakan tak ada di sini kata berturut-turut. Yang satu lagi mengatakan ada hadis yang menyebutkan setelah kata 3 hari ini ada 3 hari berturut-turut. Salasati ayyamin mutatabi'atin. Bermakna kalau berturut-turut mesti berturut-turut. Tapi itulah dia perbedaan pendapat. Zalika, yang sedemikian itu, yaitu kafarah yang sudah diterangkan untuk membatalkan sumpah itu. Zalika kafaratu aimanikum, itulah dia kafarah bagi sumpah-sumpahmu. Bermakna Allah menerangkan, itulah dia yang sudah dijelaskan, tinggal lagi menjalankannya saja. Penjelasan dari Allah itu adalah suatu karunia dari sisi Allah. Idza halaftum, apabila kamu telah bersumpah. Apabila kamu telah bersumpah, bermakna sumpah dulu kemudian baru kafarah, atau boleh tak kafarah dulu baru sumpah? Ada kafarah dulu baru sumpah? Mungkin ini berlaku begini. Dia beri makan 10 orang fakir miskin, kemudian dia tahu bahwa setelah itu dia akan bersumpah, yaitu bersumpah. Kemudian dengan sumpah itu dia akan batal sebab dia sudah bayar kafarahnya terlebih dahulu. Umpamanya lagi, pembahasannya adalah dengan zakat. Zakatnya kan nanti setelah 1 tahun, setelah haul baru keluar zakat, baru wajib zakat. Tapi dia sudah keluarkan zakatnya terlebih dahulu 2,5%. Dia tahu bahwasanya ini emasnya ini tidak akan berubah ini sampai 1 tahun. Tapi sudah wajib dia mengeluarkan zakat sekarang. Belum lagi. Tapi dia sudah keluarkan 2,5% sekarang. Itu namanya kewajiban zakat terlebih dahulu sebelum zakat itu jatuh wajib. Kewajibannya itu dia keluarkan yang 2,5%. Nah, di dalam pembahasan tafsir ada juga di antara ulama membahaskannya bahwasanya diperbolehkan membayar kafarah terlebih dahulu. Karena kafarah ini semuanya kalau kita lihat adalah baik. Memberi makan 10 miskin, baik. Memberi pakaian 10 miskin, baik. Kemudian memerdekakan hamba sahaya, baik. Berpuasa 3 hari berturut-turut, baik. Tetapi apabila kita lihat teks dari ayat ini, kalau kita lihat nasnya ini, idza halaftum, apabila kamu telah bersumpah. Jadi yang paling dekat kepada kebenaran adalah bersumpah dulu, baru membayar kafarahnya. Wahfazu aimanakum, dan jagalah sumpahmu. Apa makna jagalah sumpah? Ini perintah dari Allah, jagalah sumpahmu. Pertama, ulama tafsir menjelaskan jangan bermudah-mudah dalam bersumpah. Bermakna kalau jangan bermudah-mudah sebelum bersumpah, berfikir dulu. Itu makna jagalah sumpahmu. Dan yang kedua adalah jagalah sumpahmu. Kalau kamu sudah bersumpah, jaga betul sumpah itu, jangan sampai melanggarnya. Jangan sampai melanggar. Kapan seseorang itu bersumpah? Di awal masa jabatannya. Dia bersumpah, kan mau dilantik, maka dia akan bersumpah nanti pada waktu pelantikan. Nah, kalau sudah bersumpah kemudian menjalani masa jabatan itu selama 5 tahun, jaga sumpah yang sudah disebut di pelantikan dahulu.
Ini makna wahfazu aimanakum. Dia bersumpah untuk jujur, tetapi kemudian dia berbohong. Tak masuk ke pembahasan ini. Masuknya adalah kepada sumpah yang membenamkannya ke dalam neraka. Pada waktu pelantikan bukan main fasihnya lagi. Wallahi, billahi, tallahi. Diangkat pula Al-Quran di atas kepalanya. Setelah itu Al-Quran dicampakkan ke belakangnya. Lain yang disebut dalam Quran, lain pula yang diamalkan semasa ia menjabat. Ini membenamkannya ke dalam neraka nanti, setelah dibenamkan ke dalam penjara di dunia. Karena boleh jadi dia ditangkap ketika di dunia ini. Andaikan tidak dipenjara di dunia, dia akan dimasukkan ke dalam neraka di hari akhirat. Mungkin terselamat ketika di dunia, tapi tak ada siapa yang bisa selamat dari hukuman Allah di akhirat. Maka jangan mudah-mudah bersumpah. Kadang-kadang bersumpah sebelum berumah tangga, bersumpah demi Allah kita akan sehidup semati. Maka apabila nanti menjumpai ada masalah yang berlaku, berarti telah melanggar sumpah. Perkara yang berlaku itu membuat berpisah umpamanya. Maka jangan mudah-mudah bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Demi Allah bersumpah, saya akan habiskan pengajian tafsir ini. Rupanya dalam perjalanan tak bisa dia menghabiskannya. Apa sebab? Dia sudah pindah rumah. Tadi rumahnya dekat Jalan Hang Tuah ini, dekat ke Masjid Agung. Sekarang rumahnya di Panam. Dia sudah bersumpah untuk menyelesaikan pengajian tafsir ini. Maka dia mesti batalkan sumpahnya. Terlalu jauh sekarang. Tadi sudah bersumpah, maka jangan mudah-mudah bersumpah. Bersumpah boleh, tapi dalam perkara yang penting saja. Apa perkara yang penting? Dan kalau dapat dalam perkara yang baik-baik, boleh bersumpah. Tujuannya adalah supaya membenarkan kebenaran, untuk menerangkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Di situ barulah kita bersumpah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya yang berkaitan tentang hukum sumpah dan kafarah sumpah, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur, sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemberiannya yang di dalamnya ada kasih sayang, yaitu boleh kita membatalkan sumpah. Hanya saja mesti membayar kafarahnya. Dengan adanya penyelesaian dengan membatalkan sumpah, kafarah sumpah, maka tidak terhalang lagi kita dari melakukan kebaikan, mungkin disebabkan karena sumpah yang telah diucapkan. Mudah-mudahan ayat ini akan menjadi petunjuk bagi hidup kita, dan kita bisa memberikan petunjuk pula kepada orang yang memang telah bersumpah kemudian menjadi susah disebabkan oleh sumpah yang telah diucapkannya. Mudah-mudahan ayat ini akan membawa kemudahan ketika kita menjalani hidup ini untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya sehingga mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.